pagi. Ini VT 569 ya. Sekali lagi, ini hanyalah video edukasi. Yang ingin hiburan, skip aja. Minum dulu ya. Video ini panjang 20 menit, tapi akan segera selesai. Saat ini Prabowo ada di persimpangan jalan ya. Kalau dia terus dengan BOP, dia digebukin oleh semuanya, oleh Megawati, oleh Islam, oleh rakyat, oleh Cina-Cina juga. Mereka semua kesel, bisnisnya tutup semua. Ya, tapi kalau misalnya Prabowo pro Islam, lebih cepat mati menyusul Ayatollah. Kita bahas 4 sudut ya, 4 sudut. Apa yang tantangan dihadapi Prabowo? 1, masalah Iran. 2, Amerika. 3, oligarki. 4, TNI. Oke? Ini topiknya berat ini, 2 SKS ini. Sehingga akan dalam 2 babak ya. Pertama adalah Iran. Iran itu sudah meninggal karena apa? Karena sponsornya Iran itu, rudal-rudalnya itu adalah dari Rusia dan Cina. Rusia sudah daftar sama Amerika, mau ngutang 3 triliun dolar. Rusia itu lebih dekat ke Amerika daripada Amerika dengan Inggris. Ya, Inggris itu nggak mau ikut Amerika nyerang Iran karena tahu musuhnya adalah Rusia. Kalau Inggris ikut-ikut, Rusia dengan Inggris itu dekat. Udah tinggal 100-200 km. Itu dari Finland ke London. Itu dekat banget. Makanya Inggris itu pura-pura berantem sama Amerika. Supaya apa? Supaya nggak acak-adut, nanti Rusia ikut nyerang London. Ya kan? Apakah Amerika berantem sama London? Ya enggak lah, itu kan pura-pura aja. Mana ada berantem sama London? Jadi apakah Iran itu menang? Iran nggak menang. Jangankan Iran ya. Jangankan Iran. Iran itu ibarat kata ya. Kamu bayangin ya, kamu punya pabrik pupuk, kamu punya PAM ya, pabrik air minum. Kamu punya PLN ya, mati semua kok. Ya. Kamu punya jembatan, itu bubar. Kamu bayangin aja. Jalan raya Semarang Solo itu kan ada jembatan itu yang tinggi banget, itu udah hancur. Ya, jembatan yang baru yang belum dipakai itu udah hancur. Jembatan itu menghubungkan Teheran dengan provinsi-provinsi lainnya supaya nggak usah lewat gunung. Jadi langsung dari atas gunung ke gunung. Iran itu bubar. Jangankan Iran. Cina itu, Xi Jinping, sudah nggak berani keluar kota. Kenapa? 5 dari 7 orang pemimpin Politbiro. Ya, kalau kata kita itu ada Panglima TNI, Wakil Panglima, Kasat, Kasal, Kasau. Itu meninggal semua. Ibarat kata, saudaramu, sedulur, sekasus, sesumur, orang temanmu SD, itu dibunuh kok. Itu panglima perang Zhang Yuxia. Kalau kamu membunuh temanmu sendiri, itu seperti mau cetung membunuh wakilnya. Itu chaos seluruh Cina itu. Seluruh Cina udah nggak jelas sudah. Kamu bayangin, temanmu SD, panglima tentara nasional Cina, ya, dibunuh oleh Xi Jinping. Siapa yang kamu bisa percaya? Nggak ada lagi, nggak ada. Politbiro itu isinya 7 orang, 5 dibunuh. Sisanya dengan Xi Jinping sama asisten. Jadi dalam perang itu, yang mati itu sponsornya. Itu loh. Kalau Iran itu gampang. Membunuh Iran itu dengan 1 bom, bubar semua kok. Tapi
Kalau terus disuplai oleh Rusia, terus disuplai oleh Cina, ya nggak berhenti-berhenti. Tapi Cina udah KO. Ya, sekali lagi, kudeta militer Cina itu 5 dari 7 pemimpin Politbiro. Panglima TNI, Wakil Panglima, Kasat, Kasal, Kasau di Cina itu mati 5 dari 7 pemimpin Politbiro Central Military Committee. Oke? Jadi bosnya udah mati. Apalagi Ayatollah. Oke? Lupakan Iran. Itu satu Iran ya. Kedua, Amerika. Amerika itu adalah superpower. Superpower itu apa? Superpower itu dia adalah raja uang. Anda harus tahu apa motivasi Amerika yang terbesar. Amerika itu dulu dia menemukan emasnya Mataram tahun 42. Dia tahu bahwa emasnya Mataram digondol Jepang. Maka Douglas MacArthur itu menyerbu kapal Jepang, mengambil emasnya Mataram, sekaligus emasnya Jepang dan emasnya Cina. Itu Douglas MacArthur. Dari situ, 10 triliun dolar emasnya Mataram itu yang punya VOC, itu diencerin menjadi kredit seluruh dunia 100 triliun. Di antaranya itu adalah kreditnya Amerika 39 triliun. 39 triliun itu sebesar 600 ribu triliun rupiah. Utang Indonesia itu 9 ribu. Utangnya Amerika itu 600 ribu. Ya, hampir ya berapa kali lipat itu, ya kan? Jadi kita aja dengan utang 9.000 triliun tercekek-cekek, termehek-mehek, kecepirit. Amerika itu utangnya 600.000 triliun. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, waktu tahun 75 itu dia menemukan minyak, sehingga dia pikir berapa nilai minyak itu seluruh Timur Tengah? 30 triliun. Maka dia jos minyak seluruh dunia itu yang ada di Timur Tengah itu 30 triliun dolar dijadikan bandar untuk petrodolar. Tapi minyaknya lama-lama habis. Minyak Timur Tengah itu disedot 70 tahun habis. Jadi sekarang minyaknya itu yang sisa adalah dari Venezuela, Kanada, Rusia. Jadi dia nggak pakai petrodolar lagi. Nah, apa yang lebih besar dari petrodolar itu? Adalah Bretton Woods. Sehingga dia kembali lagi ke Bretton Woods. Dengan kembali ke Bretton Woods, utang Amerika yang 600.000 triliun itu lunas. Loh Pak, mana ada barang yang jumlahnya itu 39 triliun dolar? Emas, minyak seluruh Saudi, UAE, Bahrain, Omar, Qatar itu, Iran, itu nggak 39 triliun dolar. Nggak sampai emasnya Saudi itu. Minyaknya Saudi. Nggak sampai. Nggak ada barang yang bisa melunasi utang Amerika 39 triliun dolar. Nggak ada. Amerika itu dijual, dia pindah ke bulan, itu nggak dapat 39 triliun dolar. Indonesia dijual ini, ya, itu nggak dapat 39 triliun dolar. Paling seperlimanya. Itu babak pertama ya. Jadi kepentingan Amerika adalah dengan Bretton Woods System, dia bisa melunasi utangnya 600.000 triliun. Dan itu kuncinya adalah dari dana Soeharto. Kalau kamu nggak ngerti, kamu baca bukunya Recircular Money Theory. Uang itu sudah di-recycle. Ini babak 1 ya. Oke, kita lanjut babak 2 ya. Tadi adalah faktor Iran dan Amerika. Kepentingan Amerika adalah bagaimana dia bisa melunasi utangnya yang besarnya 600.000 triliun rupiah atau 39 triliun dolar. Oke, tadi udah selesai dengan uangnya Soeharto.
Ya, kamu kalau jelasin uang mengenai mekanisme pelunasan utang Amerika yang 600.000 triliun rupiah itu kok bisa lunas dengan uang Soeharto, padahal kita sendiri utangnya 9.000 aja termehek-mehek. Itu baca bukunya Recircular Money Theory. Uang itu di-recycle oleh Amerika. Oke, ketiga adalah oligarki. Ada satu rahasia yang Prabowo nggak tahu, dan dia bisa kecolongan. Kenapa Amerika itu bisa melunasi utang negaranya? Utang Amerika itu 600.000 triliun. Ya, itu Amerika itu punya satu pintu Tuhan yang bisa mengencerkan uangnya 10 kali lipat. Jadi itu hanya khusus dengan lewat uangnya Soeharto. Nggak bisa pakai uangnya Saudi, Bahrain, Qatar, UAE, nggak ada gunanya itu. Ya, 10 triliun dolar dari Saudi, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena hanya dari Soeharto yang bisa diencerkan 10 kali lipat. Sehingga untuk menyicil utang Amerika yang besarnya 39 triliun itu setiap tahun adalah 3 triliun. Untuk menyicil utangnya Amerika yang 3 triliun itu hanya dibutuhkan 300 billion dolar. Sekali lagi ya, untuk menyicil utangnya Amerika itu yang 39 triliun, itu per tahun adalah cicilannya 3 triliun. Untuk membayar 3 triliun itu, dipakai duitnya Soeharto sebesar 300 billion dolar tiap tahun. Itu sebesar 5.000 triliun rupiah. Oke? Dari mana datanya? Kok bisa ada uangnya Soeharto 5.000 triliun yang tiap tahun bisa disedot nggak habis-habis? Jadi, kuncinya adalah pada tahun 2017 itu oligarki mendapat suntikan dolar dari Amerika, dari Soeharto sebesar 1 triliun dolar. Yang sekarang besarnya udah jadi Panama Papers, 8,7 triliun dolar. Bayangin kalau Amerika itu butuh 300 billion ya per tahun. 10 tahun itu baru 3 triliun. 30 tahun itu baru 9 triliun. Duitnya itu asal dari Soeharto, itu bisa dipakai. Dan itu kuncinya adalah duit itu bukan ada di BNI, BRI, Mandiri, bukan. Tapi di Panama Papers. Kenapa? Karena 2017 Soeharto itu menyetor uangnya, waktu itu dia masih punya uang sisa uang, disetorkan dan diberikan kepada oligarki. Oleh karena itu, nomor 3 faktor oligarki. Kalau Prabowo merasa bahwa oligarki itu kabur, gombal. Oligarki itu pegang duit Soeharto, 8,7 triliun. Kamu mau lari ke Panama, kamu mau lari ke Virgin Island, kamu mau lari ke Kuba, uangnya disedot setiap tahun 5.000 triliun. Makanya saham BCA itu turun terus 30% setiap tahun. Ya karena itu. Oleh karena itu, kalau oligarki ini sekarang ngamuk ke Prabowo karena mereka sudah kekeringan likuiditas 5 tahun dan sekarang HGU-nya dicabut oleh Prabowo. Kalau Cina-Cina itu keluar eksodus dari Indonesia, goblok. Amerika aja balik ke Soeharto, apalagi elu. Oke? Jadi, faktor oligarki, Prabowo nggak usah pusing. Ya, Cina-Cina itu kembung, digelonggong oleh Soeharto tahun 2017. Ada sertifikat deposit Soeharto sebesar 1 triliun dolar. Sekarang itu nilainya sekitar 8,7 triliun dolar di Panama Papers. Kenapa uang itu nggak balik ke Indonesia? Karena ketika uang itu balik, dia tuh harus dalam bentuk agunan. Ya kan? Nggak mungkin duit dia 1 triliun dolar itu terus ngambang pakai tabahanas gitu atau tahapan. Ya nggak mungkin lah. Pasti dalam bentuk HGU. HGU itu se-Indonesia itu mati. Oleh karena itu, nanti tugas Prabowo adalah mengaktifkan HGU. Ya,
dengan mengaktifkan HGU, uang Panama Papers yang 8,7 triliun itu akan kembali. Karena mereka akan belanja HGU. Besarnya berapa? 8,7 triliun dolar yang ada di Panama Papers. Mudah-mudahan Prabowo ngerti, kalau enggak ya diusap-usap lagi kepalanya dengan air ludah. Terakhir, TNI. Ya. Soeharto itu nggak terbaca oleh anaknya sendiri. Ya. Mbak Tutut, Bambang itu nggak kebagian warisan. Tommy nggak kebagian warisan. Prabowo apalagi, Prabowo diusir 27 tahun. Prabowo itu cicing wae, nggak ngerti apa yang terjadi dengan bapaknya. Oke? Tapi Prabowo juga lihai. Prabowo ini kan diusir 27 tahun ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Prabowo kan diputus ya hubungannya dengan prajuritnya selama 27 tahun ya kan? Kan diambil alih oleh SBY. SBY itu temannya Prabowo satu kelas. Tapi Prabowo itu dilaporkan karena pacaran dengan Titik, maka Prabowo itu turun kelas. Karena apa? Karena Gubernur Akmil waktu itu Sarwedi adalah mertuanya SBY. Prabowo turun kelas, tapi selama 27 tahun tentara itu dipimpin oleh SBY. Orang nggak tahu siapa orangnya Prabowo sekarang. Adalah peleton tahun 91. Komandan peleton Timor Leste. Itu adalah orangnya Prabowo. Di antaranya adalah Untung Budiarjo, Tandio Budi Revita, atau Tandio Revita Budi, dan Hendy Antariksa. Mereka adalah peleton Timur-Timur yang disimpan oleh Prabowo selama 27 tahun dan gak ada orang lagi yang ingat. Karena mereka bukan Pangdam, bukan siapa-siapa gitu loh. Mereka itu dari Kemhan. Jadi selama berpuluh-puluh tahun, 10 tahun terakhir itu ada di Kemhan. Mereka bukan Pangdam Brawijaya, bukan orangnya Jokowi. Mereka adalah orang peleton tahun 91 yang penyerbuan Timur-Timur terakhir. Itu adalah orangnya Prabowo yang terakhir. Karena setelah itu nggak ada DOM. Setelah tahun 91 itu adanya adalah tim Mawar. Ya. Itu tim intelijen, bukan tim tempur. Tim tempurnya itu terakhir DOM tahun 91. Oke? Jadi jangan dibilang bahwa TNI itu nggak senang dengan Prabowo. TNI mana? Berarti kamu nggak tahu. Ya, the man behind the gun itu adalah Tandio Revita Budi. Ya, 2 Untung Budiarjo. Itu adalah tangan kanan Prabowo. Ya, daunnya lagi adalah Hendy Antariksa. Jangan coba-coba melawan 3 orang ini. Itu adalah 3 orang kunci prajurit Timur-Timur. Sehingga kalau ditanya dari Iran, Amerika, oligarki, dan TNI, bagaimana posisi Islam? Islam apanya? Tahun 98 itu, Islam juga udah dikebukin oleh Prabowo. Ya kan? Kalau misalnya Prabowo sekarang dilarang untuk ikut BOP. Prabowo itu ikut BOP sejak tahun 2022. Lewat kerjasama food estate. Itu kerjasama research dengan Israel. Tahun 2022. Sejak itu, 2023, Mei, itu Prabowo kontrak dengan Chief US Army untuk pembelian Black Hawk. Ya, dan F-15. Jadi apanya yang disuruh memisahkan Prabowo dengan BOP? Kira-kira demikian.